Oke, teman-teman. Ya, di video hari ini, di tanggal 19 November 2024, kita atau saya akan membahas saham-saham ya, saham-saham yang terafiliasi dengan Pak Prajogo Pangestu. Ya, ada beberapa saham. Ada sekitar 6 saham yang akan saya bahas. BRPT, GCCO, Brand, Cuan, PTRO, dan TPI ya. Ya, di sini saya akan membahas secara teknikal dan kita akan sedikit melihat valuasinya, apakah sahamnya itu kemahalan ataupun sahamnya sudah terdiskon secara valuasi atau secara fundamental. Nah, di kali ini ya, saham pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu BRPT ya. BRPT secara teknikal, teman-teman, secara teknikal dia sudah tergolong murah tapi posisi lagi downtrend ya. Ya, tergolong sudah terdiskon secara teknikal, tapi pasti posisinya sedang downtrend. Nah, untuk support untuk BRPT ya, support untuk BRPT itu support kuat tidak boleh turun lebih dari 830. Nah, hati-hati kalau dia ambles di bawah 830 cenderung akan turun di bawah 800 sampai 750. Tapi kalau dia bertahan di atas 830, 840, mungkin akan ada technical rebound di kisaran harga 900 sampai maksimal di 1020 ya. Dia akan technical rebound kalau dia bertahan di atas 830 sampai 840, di terdekatnya dulu di 900 sampai maksimal kalau menurut saya kalau dia technical rebound di 1020 ya. Untuk BRPT saat ini cenderung lagi downtrend. Itu sudah pasti ya. Karena kalau dia terdiskon harganya, otomatis sahamnya secara teknikal pasti downtrend. Itu untuk BRPT secara teknikal. Kita lihat valuasinya. Apakah secara teknikal dia sudah terdiskon, tapi secara valuasi apakah dia murah? Ya, kita lihat BRPT. Ya, sini saya sudah hitungkan BRPT. Ya, valuasi, secara valuasi, secara labanya kita hitung secara labanya. Itu harga saat ini di kisaran 865 ya teman-teman. Nah, harga wajarnya itu di 1098. Artinya kalau saat ini harganya memang secara valuasi terdiskon. Jadi harga wajar untuk BRPT itu 1098. Secara diskon itu sekitaran 20%. Nah, artinya kalau kita balik ke teknikal, nah teman-teman yang beli di pucuk-pucuk di 1300, 1400 itu teman-teman beli di atas harga wajar. Ya, cenderung dia akan turun balik ke bawah. Ya, coba lihat teman-teman secara teknikal sebelumnya. Teman-teman beli di seribuan, 1400. Nah, di harga-harga 1000 dia mantul naik karena dia menyentuh harga wajar secara valuasi. Ya. Jadi teman-teman harus lihat dulu secara harga wajar dia sudah terdiskon atau belum. Nah, saat ini BRPT secara harga wajar dia memang sudah terdiskon ya di 1080-an ya. Nah, target saya tadi di teknikal di 900 sampai 1020. Itu di bawah harga wajarnya. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, hampir 1100 lah harga wajarnya ya teman-teman untuk BRPT. Oke, jadi teman-teman biasanya sahamnya biasanya saham kalau lagi uptrend dia akan nembus harga wajarnya. Nah, kalau teman-teman kepengen misalnya pengen serok saham nih, teman-teman cek dulu valuasinya. Pertama cek teknikalnya. Teknikalnya sudah terdiskon, kita lihat valuasinya, fundamentalnya. Apakah secara valuasi dia juga terdiskon? Nah, kalau memang keduanya sudah terdiskon, teman-teman boleh ambil posisi untuk beli, ya. Jadi teman-teman lebih tenang tradingnya. Oke, kedua kita coba lihat saham saham GZCO, ya, GZCO. Saat ini lagi posisinya uptrend teman-teman, posisi uptrend secara teknikal, ya masih uptrend. Ya, selama dia bertahan di atas 95, 94 itu masih
bisa naik lagi ya. Tapi kalau jebol 94-nya kemungkinan dia akan turun ke 85 sampai 88. Posisi saat ini masih uptrend apalagi bertahan di atas 98. Itu masih sangat masih posisinya masih uptrend ya. Seperti itu, teman-teman. Untuk GJCO-nya masih uptrend, belum downtrend. Nah, kita lihat secara valuasi untuk saham GJCO-nya ya, teman-teman. Secara valuasi tidak bagus ya untuk GJCO. Kenapa? Karena harga saat ini anggap di 101 ya. Harga wajarnya itu di 31, teman-teman, untuk GJCO secara fundamentalnya. Artinya saat ini dia sudah naik di atas 200% dari harga wajarnya ya. Jadi teman-teman harus pertimbangkan beli. Kalau untuk trading harian ya is oke. Fundamental itu dikesampingkan. Tapi kalau teman-teman ingin serok saham, apalagi saham bagus, teman-teman wajib lihat fundamentalnya. Apakah secara teknikal sudah terdiskon? Kita cek lagi di fundamentalnya. Apakah sudah juga terdiskon? Nah, untuk GJCO, itu harga wajarnya itu di 31, teman-teman. Artinya sekarang posisinya sudah naik 200% lebih dari harga wajarnya. Ya, secara fundamental menurut saya ini sudah kemahalan. Artinya kalau teman-teman mau buy untuk swing menengah ataupun long term, itu untuk GJCO saran saya kalau saya pribadi saya nggak akan beli. Ya, kecuali untuk trading harian itu beda cerita. Oke. Ketiga, kita akan bahas saham brand. Brand ini cukup ramai ya. Biasanya ramai banget. Brand sempat naik sampai ke 12.000 ya. Maksimal di 12.000. Saat ini cenderung lagi sideways, ya sideways saja, tidak downtrend dan tidak uptrend. Posisi saat ini selama dia bertahan di atas 6.500, 6.600 masih bisa naik lah. Kalau saya lihat di 7.200 sampai maksimal 7.800 lah ya. Itu area sideways-nya. Tapi kalau jebol 6.500 kemungkinan akan balik arah jadi downtrend, nyentuh mungkin akan tes support di 6.000 sampai 5.700 itu support cukup kuat untuk brand. Saat ini lagi posisinya sideways, tidak uptrend, tidak downtrend secara teknikal. Oke, kita lihat valuasinya kembali. Untuk brand seperti apa? Harga wajarnya di mana? Kita coba lihat. Harga wajarnya di 7.700. Artinya posisi saat ini di bawah 7.000 ya, 6.950, anggap saja seperti itu. Itu masih terdiskon di 10% ya. Masih terdiskon di 10% dari harga wajarnya. Beda dengan GJCO tadi, teman-teman. Harga wajar 31, saat ini 101 sudah kemahalan ataupun sudah naik 200% dari harga wajar untuk saham GJCO. Tapi untuk brand saat ini ya harga wajarnya memang dekat ya, 7 ribuan. Jadi kalau teman-teman yang beli di 12 ribuan, berarti teman-teman sudah beli barang yang mahal. Menurut saya itu sudah mahal ya. Kalau beli di atas 10.000 itu sudah mahal. Kalau Anda beli masih di area dekat-dekat harga wajar, is oke lah. Ya, saat ini terdiskon 10% tidak besar. Ya, tidak besar. Posisinya juga masih sideways untuk GJCO. Artinya dia belum tahu arahnya mau kembali uptrend ataupun downtrend. Ya, secara teknikal untuk brand. Oke, lanjut kita coba lihat saham keempat yaitu saham cuan ya. Cuan secara teknikal ini posisinya kalau saya cenderung downtrend ya, karena kalau dia tidak mampu break di atas 6.800 kemungkinan dia akan cenderung turun ke bawah ya, dengan posisi support cukup kuat di 6.500 sampai kalau 6.500-nya jebol mungkin dia akan tes ke 5.800, 6.000-nya. Posisi saat ini cenderung downtrend tapi secara teknikal belum terdiskon ya, belum terdiskon. Harganya secara teknikal belum terdiskon. Posisinya sedang downtrend saja ya, cenderung downtrend ya. Cenderung downtrend apalagi kalau dia gagal terus break di atas 6.800 ya, ataupun 7.000 lah maksimal. Itu masih downtrend untuk cuan. Oke, kita lihat secara valuasi untuk
saham cuan. Oke, masih cukup menarik lah ya secara valuasi. Dia harga wajarnya di 8 ribuan. Harga saat ini di bawah 7 ribu lah anggap ya, teman-teman. Jadi masih ada diskon ya dari harga wajar di 16%. Ya. Coba kita lihat naiknya sampai berapa kemarin. Wow, naiknya saya sampai 13 ribu ya. Ya rata-rata di harga 9 ribuan lah. Dia sideways 9 ribu sampai 10 ribu. Jadi dia kemarin sempat naik eh, di atas harga wajarnya ya. Harga wajarnya di 8 ribuan, 8.200. Jadi kalau teman-teman beli di bawah harga wajar, ya tunggu terdiskon lagi lah ke menurut saya. Kayak kalau seperti saat ini kan dia arahnya belum kelihatan antara dia mau kembali uptrend ataupun downtrend untuk saham cuan. Oke, intinya kalau teman-teman trading untuk swing menengah atau jangka panjang itu sebaiknya beli di bawah harga wajar ya. Apalagi bisa terdiskon lumayan dalam. Ya, itu bagus. Jangan beli saham apalagi Anda invest katanya, tapi belinya di harga di atas harga wajar. Contoh bisa teman-teman bilang, saya mau invest saham cuan, tapi belinya di atas 10 ribu. Ya, itu Anda nggak tahu fundamental berarti. Anda nggak tahu harga wajar asli saham cuan itu di berapa. Ya, padahal harga wajarnya di 8.200. Kalau Anda tahu analisa fundamental, Anda tidak akan beli, apalagi Anda mengatakan Anda mau investasi di harga 10 ribu, apalagi beli di 12 ribuan. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, Anda harus tahu konsep trading, scalping, sama swing, apalagi investasi. Lanjut kita coba lihat PTRO. Ini naiknya juga gila-gilaan ya. Saya sempat call PTRO. Kalau nggak salah saya info beli di harga 2 ribu sampai 3 ribu. Saya suruh jual di harga berapa kemarin ya? Di 6 ribuan ya. Untuk teman-teman cari cuan minimal 50% sampai 100% kemarin PTRO. Tapi saat ini naiknya gila-gilaan. Nyentuh ke 20 ribu ya. Ya, nggak sampai. Ya, nyentuh kurang lebih di 20 ribu. Saat ini sangat downtrend. Sangat super downtrend. Super downtrend. Maaf. Super uptrend untuk PTRO. Sangat-sangat uptrend. Super uptrend dia. Posisinya belum terpatahkan sejak sejak ya inilah ya. Anggap saja di bulan bulan 4 itu masih cenderung uptrend, tidak terpatahkan eh, s- area uptrendnya sampai saat ini. Artinya saat ini support uptrend dia masih di, kalau mau agak jauh ya, tarik agak jauh itu di 16 ribu. Tapi saat ini ada support cukup kuat di 18 ribu. Ya, kalau dia masih bertahan kemungkinan masih bisa naik di atas 20 ribu. Tapi ini menurut saya secara teknikal ini sudah sangat cenderung tinggi ya. Cenderung tinggi naiknya. Sejak PTRO. Kita lihat valuasinya seperti apa untuk PTRO. Wow, ya, sangat-sangat sangat-sangat mahal ya PTRO ya. Ya sangat-sangat mahal secara valuasi pernya ya. Pernya itu cukup mahal ya. Harga wajarnya itu sekitar 1.800. Harga saat ini 19.000. Ya sudah naik 900% kalau secara perhitungan yang saya pakai ya. Ya cukup mahal, sangat mahal ya, sangat mahal menurut saya PTRO. Jadi kalau dia tiba-tiba down ke bawah, ya itu wajar. Karena harga wajarnya cukup jauh teman-teman. Cukup jauh ya. Cukup jauh menurut saya ini cukup jauh. Harga wajar di bawah 2 ribu. Harga saat ini sudah di 19 ribu. Kemarin saya call beli itu kita memakai PVV ya. Kalau secara PVV mungkin beda perhitungannya, tapi lebih lebih enak sebenarnya perhitungan secara pendapatan labanya, ya pernya. Ya mungkin secara PVV juga sudah mahal PTRO-nya, ya sudah mahal PTRO-nya. Oke, lanjut kita coba lihat TPA. TPA saya nggak lihat secara valuasi karena secara pernya dia minus. Jadi kita lihat secara teknikal saja. Secara valuasi TPA tidak bagus, intinya merah, ya minus. Penghasilan dia labanya minus. Artinya otomatis kalau dihitung secara valuasi dia pasti mahal. Pasti sudah mahal karena minus. Nah, kita lihat secara teknikal untuk TPA. TPA lagi downtrend jelas, tapi
secara teknikal dia sudah terdiskon lumayan ya. Intinya selama dia bertahan tidak jebol 6.500 sampai maksimal 6.400, mungkin akan ada technical rebound ke 7.000 sampai 7.500 ya secara teknikal. Tapi secara valuasi saya garis bawahi ini minus penghasilannya ya. Secara teknikal 6.400, 6.500. Kalau dia bisa naik ya 7.000 sampai 7.500 lah. Dia akan teknikal rebound di sana. Dan secara teknikal dia downtrend, tapi sudah terdiskon secara teknikalnya. Oke? Ya teman-teman, ini saya disclaimer on, tidak untuk ajakan beli atau jual. Dan teman-teman bisa analisa ulang. Mungkin analisa saya bisa salah, ya namanya manusia, tempatnya salah. Jadi tidak boleh ditelan mentah-mentah. Teman-teman harus juga analisa ulang. Ya, ini cuma pandangan saya untuk saham-saham yang terafiliasi oleh Pak PP. Ya, semoga bermanfaat. Semoga ini bisa menjadi ya pandangan kedua, ketiga buat teman-teman dari video saya saat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam cuan.